Kembali Anda masih bersama kami dan kita masih berbincang bersama Dr. Aditya Wahyudi, SPKFR, dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi dari Klinik Flex Free Rehabilitasi Muskuloskeletal, pemirsa, dan juga kita masih berbincang mengenai low back pain, pemirsa. Nah, ini terkait tadi disampaikan bahwa harus adanya diagnosa terlebih dahulu, Betul. lalu diketahui apa yang boleh dan juga tidak. Tapi kalau misalnya ketika seseorang terus merasakan nyeri, terus juga mengkonsumsi obat-obatan seperti itu, di dokter, apakah yang harus dilakukan seperti itu? Apakah memang betul-betul harus langsung diperiksakan atau seperti apa yang tepat nih? Karena mungkin pengobatan yang salah sebelumnya atau seperti apa nih dokter? Ya, obat-obatan berguna, kita juga pakai ya. Tapi memang kalau Anda tahu-tahu nyeri punggung gitu ya, terus Anda mau minum obat dulu di awal, silahkan ya. Silahkan saja, selama si nyeri punggungnya mungkin pertama sih tidak terlalu berat ya. Tidak sampai Anda, waduh saya benar-benar nggak bisa bergerak, cuman bisa berbaring di tempat tidur, oh itu sebaiknya diperiksa ya. Atau tidak ada sesuatu yang jelas trauma ya. Misalnya kecelakaan, jatuh, tahu-tahu sakit hebat, ya sebaiknya diperiksa di dokter. Terus juga kalau nyeri itu masih berlangsung terus-menerus setelah seminggu gitu ya, sebaiknya juga kita periksa ke dokter. Karena kalau dia ringan-ringan saja sih seminggu juga baik ya, harusnya. Tapi kalau dia kok udah seminggu, 10 hari, 2 minggu kok masih sakit, ini pasti ada sesuatu gitu di situ. Terus atau ada tanda-tanda yang berbahaya, misalnya tahu-tahu kok kaki saya lemes ya. Nah, itu kan ada jepitan saraf yang cukup kuat. Atau jepitan saraf yang cukup kuat juga misalnya kalau saya ada gangguan buang air kecil dan buang air besar setelah nyeri punggung ini juga tanda bahwa ada sesuatu yang berat. Nah, itu yang membuat kita harus periksa ke dokter ya. Oke. Seperti itu. Baik, termasuk juga banyak masyarakat mungkin yang menggunakan obat-obatan herbal. Nah, seperti apa tanggapannya dokter? Ya, begini, mungkin banyak yang nggak setuju, tapi ini pengalaman saya. Banyak produsen obat herbal yang dalam tanda kutip agak nakal ya. Jadi si obat herbal itu dicampur dengan obat-obat yang cukup keras dan mempunyai efek samping agar memberikan efek yang cukup cepat. Jadi saya sering menemukan kasusnya di mana pasien-pasiennya meminum obat-obat herbal atau jamu itu terus-menerus dan akhirnya timbul efek samping, mulai dari yang sering kita lihat itu mukanya kayak bulan, moon face. Jadi dia agak bengkak, lambungnya kena, terus bisa kena masalah-masalah lainnya, ada gangguan tidur, keropos tulang, sakit di jamur di otot kayak itu, dan daya tahan tubuhnya juga turun. Nah, itu banyak seperti itu. Itu sebaiknya dihindari. Nah, kalau gimana kita bisa curiga nih ya, kalau si ini jamu yang bagus nih beneran atau ini jamu yang udah dicampur? Sebenarnya gampang, kalau efeknya cepat. Jamu tidak akan memberikan efek cepat. Anda minum mungkin seminggu, 2 minggu. Jamu tuh mirip minum vitamin, ya. Jadi dia memperkuat daya tahan tubuh kita, membuat tubuh kita lebih segar. Tapi kalau Anda minum jamu atau obat herbal dan setengah jam, sejam kemudian nyeri Anda jauh berkurang, curiga apa? Obat, karena itu kan obat seperti itu. Kalau kita minum kan cepat efeknya. Nah, curiga di dalamnya ada obat. Ya. Paling amannya, kalau Anda mau minum jamu atau apa, jamu yang dibikin sendiri aja. Boleh. Atau dari tanaman, Anda beli tanamannya, misalnya dari apa, Anda buat, boleh. Tapi yang agak curiga itu kalau Anda beli udah dalam bentuk saset atau kapsul. Nah, harus diperhatikan. Bukan berarti jamu itu jelek ya, atau apa. Cuman memang ada kasus-kasus di mana pasien-pasien saya yang udah nyeri lama dan nggak diperiksa, minum jamu, kejadiannya seperti itu, gitu. Jadi memang agak hati-hati saja. Oke, baik. Nah, ketika ada seseorang misalnya didiagnosa ataupun juga sudah melakukan beberapa proses tahapan seperti misalnya MRI nih dokter ya, bahwa divonis ini terkena saraf terjepit seperti itu ya, dan di bagian tadi di bagian punggung bawah seperti itu yang mengakibatkan agak lumpuh. Apakah ini juga sampai harus ke tahap pembedahan nih dokter?
Ya, atau jadi operasi? ya jadi begini, mengenai MRI ya, pertama banyak pasien-pasien itu yang datang bilang, dok, saya katanya harus operasi, harus ini. Kenapa? Nih MRI saya ada saraf kejepit, si bantalannya menonjol ke belakang, menekan sarafnya gitu ya. Ini jadi ini harus operasi, dok. Oh ya, gitu. Ya nanti kita periksa ya. Pas diperiksa-periksa, ternyata bukan itu penyebabnya. Nyerinya disering oleh penyebab lain. Jadi kita itu sulit membedakan MRI itu. Gini, MRI itu belum tentu menunjukkan bahwa sumber nyeri dan masalah Anda apa yang ada kita lihat di gambar. Ya. Jadi kalau di situ ada bengkok, ada yang menonjol, ada tekan-tekan sedikit kanan kiri, itu belum tentu penyebab nyeri Anda. Bisa jadi itu cuma tanda penuaan. Bisa jadi. Jadi tetap harus diperiksa dengan detail ya. Kita periksa pakai apa? Pakai tangan. Ya, nanti kita pencet, kita gerakan miring ke kiri, miring ke kanan, ke belakang. Nanti pas ke belakang nyeri, wah nyeri gitu di situ ya. Pas kita pencet, kita tarik kakinya, wah nyeri di situ, nanti ketahuan. Itunya apa? MRI hasilnya bisa sama, bisa benar bahwa memang harus dioperasi karena ada tonjolan situ. Tapi banyak juga yang tidak, dan sebenarnya dia hanya tanda penuaan aja. Kalau penuaan belum tentu nyeri. Jadi tetap harus dikonsultasikan ya dokter. Betul. Ya, hasil dari MRI itu apakah saraf terjepit ini penyebabnya yang pastinya seperti apa ya dokter ya. Betul. Nah, lantas rehabilitasi seperti apa yang tepat yang biasanya juga dilakukan oleh dokter kepada para pengidap ataupun juga yang didiagnosa nyeri di punggung bagian bawah ini atau low back pain ini? Ya. Jadi tindakan dari kami, dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, selain memberikan obat ya, kita juga melakukan injeksi seperti dokter lain. Injeksinya ya seperti tadi saya ceritakan, kita bisa injeksi ke sarafnya untuk meredakan bengkak di saraf dan sekitarnya, bisa ke ligamen untuk memperkuat ligamennya, bisa ke ototnya, tergantung masalahnya si pasien itu di mana dari hasil pemeriksaan. Nah itu. Nah kalau tindakan rehabilitasinya yang kita bisa pakai alat-alat yang menggunakan metode fisika, dipanaskan, disetrum, atau ditarik dengan traksi. Jadi si jepitan sarafnya dikurangi dengan menarik badannya. Berikutnya kita bisa melakukan latihan-latihan yang tadi, ya. Latihan itu tujuannya pertama memperbaiki otot-otot yang ngaco karena posturnya. Misalnya tadi ya pada ibu-ibu yang tenggeng tadi, seringkali otot nanti ada otot yang terlalu kuat dan terlalu lemah ya. Nanti itu yang kita perbaiki untuk memperbaiki posturnya, karena postur itu akan mempengaruhi memperberat jepitan dan kerusakan yang terjadi ya. Terus berikutnya kita juga latih si otot-otot di sekitar tulang belakangnya dan di perut ini. Kita latih dengan latihan ya. Jadi suruh begini, suruh begitu, tujuannya apa? Kita bikin korset alamiah. Jadi si korset bukan korset yang kita pakai begitu ya. Nah tapi korsetnya dari si otot-ototnya sendiri ya. Nah berikutnya kita juga ngasih korset. Tapi korset tulang belakang itu nanti ada berapa tujuannya ya. Bisa karena kita pakai buat mengingatkan dia gerakan-gerakan yang nggak boleh. Bisa buat menjaga stabilitas. Jadi ada tulang belakangnya geser maju ke depan. Nah kita jaga dengan korset. Atau tujuannya misalnya untuk mengurangi nyeri kalau yang nyerinya nyeri hebat di 2-3 hari awal. Kira-kira penanganannya seperti itu. Jadi bermacam-macam, bervariasi. Bisa harus kita lakukan semua. Bisa hanya 1-2 penanganan, tergantung pemeriksaannya. Tergantung pemeriksaan dan hasil diagnosa. Baik, dokter, menarik sekali perbincangan kita, namun karena keterbatasan waktu, mungkin terakhir apa yang ingin Anda sampaikan terutama juga bagi masyarakat untuk mengantisipasi ataupun juga menjaga agar tidak terkena low back pain ataupun juga nyeri di bagian punggung bawah. Silahkan dokter. Ya, jadi low back pain itu sebenarnya penyakit yang sangat-sangat sering terjadi ya. Dan di klinik kami itu low back pain itu adalah dua penyakit terbanyak tuh sakit lutut dengan low back pain. Low back pain banyak terjadi pada lansia, tapi juga bisa terjadi pada usia-usia yang lebih muda. Dan jika terjadi di usia kerja, dia sering membuat absen pekerjaan. Jadi kalau ada masalah-masalah di low back pain itu, sebaiknya memang
kalau tadi ya sudah setelah seminggu, 2 minggu kok tidak membaik-baik, sebaiknya diperiksakan saja ke dokter yang ahlinya soal low back pain. Nanti kita bisa meriksa, menentukan terapi yang tepat, dan kita memberikan saran ke pasiennya. Oh, sebaiknya terapinya begini. Oh, sebaiknya nanti Anda lakukan ini. Atau Anda, oh di rumah bolehnya begini ya. Nanti yang nggak boleh begini. Kalau Anda mau masuk fitness nih, oh Anda punya low back pain. Oh nanti alat-alat yang Anda boleh gunakan ini, gerakannya ini. Nanti kalau gerakan ini nggak boleh, substitusinya apa? Nah itu juga nanti banyak yang bisa kita lakukan untuk membantu perbaikan dari low back pain ini. Oke, baik. Terima kasih banyak Dr. Aditya Wahyudi, SPKFR, Sama-sama. dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi dari Klinik Flex Free Rehabilitasi Muskuloskeletal Cabang Bandung. Terima kasih banyak dokter sudah bergabung di Enis Jabar. Dan pemirsa, itu dia perbincangan kita. Anda bisa menyimak kembali seluruh perbincangan kami melalui YouTube channel kami di iNews TV Bandung. Mewakili kru yang bertugas, saya Irfan Budiawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap sehat dan tetap semangat. Sampai jumpa.